Sulawesi Tengah disingkat Sulteng adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 3.021.879 jiwa. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Secara administratif, Sulawesi Tengah terbagi dalam 9 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Donggala, Parigi Motong, Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Banggai, Banggai Kepulauan Toli-Toli, Buol, dan Sigi, serta Kota Palu. Baik, di sini saya akan membahas pertama, jenis kebudayaan apa saja yang ada di Sulawesi Tengah, dan kedua, hal istimewa apa yang ada di daerah ini, dan ketiga, hal tabu apa saja yang ada di daerah ini. Jenis kebudayaan yang pertama yang saya akan bahas yaitu dari segi bahasa. Bahasa yang ada di Sulawesi Tengah yaitu ada bahasa Bada, bahasa Bajo, dan bahasa Manado. Bahasa Bada. Bahasa Bada terdiri dari 2 dialek, yaitu dialek Napu dan dialek Bada Tiara. Bahasa Bada dituturkan di Kabupaten Poso, yaitu dialek Napu, sedangkan dialek Bada Tiara dituturkan di Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua ada bahasa Bajo. Bahasa Bajo dituturkan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Toli-Toli Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Selain di Sulawesi Tengah, bahasa Bajo juga dipertuturkan di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTT, NTB, dan Maluku. Yang ketiga ada bahasa Manado. Bahasa Manado atau Melayu Manado dituturkan sebagai bahasa antara dengan logat khas masing-masing wilayah oleh sebagian penduduk di Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah lainnya. Etnis yang ada di Sulawesi Tengah yaitu ada etnis Kaili di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan sebagian di Kabupaten Parigi Motong. Kedua ada etnis Kulawi di Kabupaten Donggala. Ketiga ada etnis Lore di Kabupaten Poso. Yang keempat ada etnis Pamona di Kabupaten Poso. Yang kelima ada etnis Mori di Kabupaten Morowali. Keenam ada etnis Bungku di Kabupaten Morowali. Ketujuh ada etnis Saluan di Kabupaten Banggai. Yang kesembilan ada etnis Toli-Toli di Kabupaten Toli-Toli, etnis Banggai di Kabupaten Banggai, etnis Balantak di Kabupaten Banggai, dan terakhir ada etnis Buol di Kabupaten Buol. Upacara adat yang ada di Sulawesi Tengah yang pertama ada upacara Nokeso. Upacara Nokeso adalah sebuah upacara di Sulawesi Tengah bagi seorang perempuan yang telah menjelang usia balik atau nabalego, yaitu dengan menggosok gigi bagian depan hingga rata. Yang kedua ada upacara Balia Jinja. Balia Jinja adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Sebelum masa tersedianya rumah sakit, upacara ini diandalkan masyarakat Kaili untuk memperoleh petunjuk dari roh nenek moyang terkait bagaimana menyembuhkan penyakit yang tengah menimpa seseorang. Yang ketiga ada upacara Rokeho. Upacara Rakeho adalah upacara untuk menyambut peralihan masa remaja ke masa dewasa bagi kaum laki-laki masyarakat suku Kulawi di Sulawesi Tengah. Yang keempat ada upacara Ratompo. Ratompo adalah sebuah upacara yang khusus diadakan bagi seorang gadis bangsawan yang telah menjalani prosesi mancumi dalam sebuah pesta adat antar kampung. Yang kelima ada upacara Nopamada.
Nopamada adalah sebuah upacara yang dilakukan pada saat-saat seseorang menjelang sakaratul maut, di mana seluruh keluarga berkumpul dan berjaga-jaga menjelang datangnya ajal. Yang keenam ada upacara Nompudu Valampuse, adalah upacara pemotongan tali pusar dari tafuni atau tembuni pada seorang bayi yang baru lahir. Upacara ini biasa dilakukan oleh masyarakat Palu yang dibantu oleh seorang sandom poana atau dukun beranak. Yang terakhir ada upacara adat Malabot Tumpe. Malabot Tumpe adalah upacara syukuran atas panen telur burung maleo oleh masyarakat Banggai, Sulawesi Tengah. Tradisi ini sudah dilakukan oleh masyarakat Banggai sejak zaman kerajaan Banggai dipimpin Raja Mandapar. Maleo sendiri adalah seekor burung endemik Sulawesi Tengah yang hidup di kawasan pantai. Populasinya banyak ditemukan di daerah Bangkiang, Kecamatan Batui. Baju adat Sulawesi Tengah. Baju adat dari Sulawesi Tengah yang paling familiar yaitu baju ngembe, menjadi nama pakaian adat Sulawesi Tengah dari suku Kaili yang diperuntukkan bagi wanita. Sedangkan bagi pria, mereka mengenakan baju koje, yakni nama pakaian adat Sulawesi Tengah dari suku Kaili. Pakaian adat yang dimiliki oleh suku Kaili pun terkenal sebagai ikon pakaian adat daerah dari Sulawesi Tengah. Rumah adat Sulawesi Tengah, yaitu ada Rumah Tambi, merupakan rumah adat asal Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah adat ini memiliki berbagai keunikan mulai dari bentuk hingga material bangunan yang digunakan. Rumah adat Tambi dibuat oleh suku Kaili dan suku Lore. Kedua suku ini menempati wilayah Sulawesi Tengah bersama 10 suku lainnya. Senjata tradisional Sulawesi Tengah yaitu ada pasatimpo, surampa, guma, cakalele, dan sumpitan. Alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah yaitu ada geso-geso, gimba, santu, lalove, paree, ada yori, ganda, dan popondo atau talindo. Tarian Sulawesi Tengah yang pertama ada tari raego. Tari ini merupakan bentuk kesenian yang ada dalam suku Kulawi, suku Bada, dan suku Kaili. Tarian ini sangatlah unik karena tarian ini tidak diiringi oleh musik apapun. Yang kedua ada tari Baliore. Tari Baliore adalah tarian adat tradisional dari Sulawesi Tengah yang mengisahkan kegembiraan gadis desa saat musim panen tiba. Tarian ini diiringi alat musik tabu seperti gendang sehingga membuatnya semakin semarak. Yang ketiga ada tari Lumense. Nama tarian ini berarti terbang tinggi. Tari adat tradisional dari Sulawesi Tengah ini biasanya ditampilkan pada pesta rakyat dan ditarikan 12 penari yang terdiri dari 6 penari pria dan 6 penari wanita. Yang keempat ada tari Peule Cinde. Tari Peule Cinde mempunyai sejarah di masa lalu yang berhubungan dengan penyambutan tamu. Ciri khas tarian ini adalah taburan bunga oleh penari pada tamu yang hadir ketika tarian sudah berakhir. Acara menaburkan bunga tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu yang hadir di Sulawesi Tengah. Yang kelima ada tari Balia. Tarian ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap makhluk dan roh halus. Tarian ini memiliki konsep pemujaan benda-benda keramat yang berhubungan dengan seseorang yang kerasukan roh jahat. Yang terakhir ada tari Doplak. Tarian ini dimainkan oleh 7 penari wanita yang salah satunya bertugas sebagai palima atau kepala penari. Sementara 6 penari lainnya merupakan dayang-dayang. Tarian ini menggambarkan 7 orang pembawa dulang yang sedang memeragakan gerakan mendulang emas. Makanan khas Sulawesi Tengah yaitu ada utadada, palu mara, onyop, ayam bambu, lalampa, kapurung, duo sale, labia dange, dan utakelo.
Hal tabu yang ada di Sulawesi Tengah, yang pertama pantangan atau tabu yang berhubungan dengan upacara adat dan kehidupan sehari-hari. Dalam upacara pesta perkawinan, sama sekali tidak dibenarkan memecahkan sesuatu selama berlangsungnya prosesi upacara, seperti piring, gelas, atau barang pecah lainnya. Maksudnya, menurut kepercayaan mereka, kalau ada barang yang pecah sewaktu berlangsungnya pesta perkawinan, maka usia perkawinan bagi kedua mempelai tidak lama, artinya memungkinkan terjadinya perceraian keduanya. Yang kedua yaitu ada pantangan yang berupa kalimat atau kata-kata yang tidak boleh diucapkan, yaitu tabu atau puloru atau katula yang ditujukan kepada anak-anak menyebut nama orang tuanya pada waktu makan karena makanan yang disantap oleh yang bersangkutan tidak merasakan nikmat dan kekenyangan. Kalau terpaksa harus menyebut nama orang tua, harus didahului dengan kata kinaa sao gumbo sukumo. Artinya, biar makan sebiji atau segenggam nasi sudah merasa kenyang. Yang terakhir yaitu hal tabu yang berkaitan dengan upacara adat. Ane salah adan dape buto, artinya jika salah adat, sakitnya bengkak yang terkutuk. Maksudnya, orang yang melanggar adat tidak mematuhi aturan dan norma-norma serta tidak menghargai nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas itu, maka sanksi yang dijatuhkan oleh tua adat atau orang tua adat dikutuk sakit dengan penyakit bengkak seluruh tubuhnya. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi di bagian utara Indonesia memiliki wisata alam yang sangat istimewa. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keindahan yang luar biasa yang tidak kalah dengan wisata di Bali atau Yogyakarta. Para wisatawan bisa menemukan beragam hewan dan tumbuhan langka yang notabene cuma ada di Sulawesi Tengah saja. Ayo kita simak fakta keistimewaan Sulawesi Tengah. Yang pertama ada Pulau Duo. Pulau Duo yang menjadi objek wisata ini mulai dikenal hingga ke mancanegara lewat Festival Pulau Dua pada 2017. Nama Pulau Dua diambil dari kata Pulau Dua. Pulau Dua adalah kombinasi bahari dan daratan yang serasi. Kawasan perairan Pulau Dua juga memiliki daya tarik untuk penghobi selam. Yang kedua ada Pulau Sombori. Pulau Sombori kerap dijuluki Raja Ampat Mini atau PP Island-nya Indonesia. Pemandangan lautnya memang secantik Raja Ampat. Keistimewaan Sombori adalah pantainya yang sangat jernih dengan air berwarna hijau kebiruan, dikelilingi gugusan pulau hijau dan tebing kars yang indah dipandang. Ada juga stalagmit dan hidden lagoon yang bisa dicapai dengan trekking. Yang terakhir ada Danau Paisupok. Danau alami ini punya nama Paisupok yang berarti air hitam. Masyarakat setempat menyebutnya demikian karena warna air di sekitar danau yang hampir menghitam, kebiruan dan sangat indah. Padahal itu semua adalah pantulan dari rumput yang tumbuh di bagian dasar sehingga air yang berwarna biru terlihat lebih gelap.